Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ketua, Pimpinan, dan seluruh anggota Komisi 5. Bapak Menteri, terima kasih Pak. Bapak Sekjen, Pak Irjen, dan Bapak Dirjen, serta seluruh jajaran. Selamat tahun baru Pak. Ini pertemuan pertama dengan Pak Menteri di tahun 2023. Saya langsung saja, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan pada rapat kita kali ini. Yang pertama, saya apresiasi capaian-capaian dari Kementerian Perhubungan yang menurut saya ini relatif cukup baik ya. Misalnya di tol laut realisasi yang sudah 33 rute, yang sebelumnya 25 rute. Ya, saya kira karakteristik daerah kita, negara kita adalah daerah kepulauan, memang perlu ini terus ditingkatkan, terutama di wilayah-wilayah Indonesia bagian timur. Ya, karena itu bagian dari pelayanan dasar. Ya. Kemudian, namun demikian ada juga yang masih agak jauh dari target, seperti panjang jalur kereta api. Ya, ini mungkin perlu evaluasi apa kendala-kendalanya. Ini baru sampai 11,4%. Ini yang pertama. Berikutnya masih seputar kereta api. Kita kan di 2023 ada rencana subsidi 3,3 triliun untuk public service obligation, yang tentu saja ini akan bisa mengendalikan harga tiket kereta api. Nah, oleh karena itu saran kami terkait dengan ini adalah agar pemerintah tidak terlalu sering mewacanakan untuk kenaikan harga tiket di KRL dan yang lain. Karena sebetulnya PSO ini adalah untuk menjamin stabilitas harga dan membantu pemerintah. Kita tahu kereta api adalah transportasi favorit ya di wilayah Jabodetabek, dan ini sangat membantu masyarakat terutama pada saat pasca pandemi. Nah, ini mungkin jadi catatan, dan nanti tidak diarahkan untuk membangun sarana. Ya. Itu catatan kami yang kedua. Yang ketiga, mengenai bandara baru yang ditargetkan 21 lokasi, saya kira ini perlu ada evaluasi ulang karena beberapa bandara kita yang sudah terbangun ini belum beroperasi, bahkan belum efektif ya. Kita kekurangan anggaran cukup besar untuk membangun dan membiayai berbagai kegiatan, tetapi kadang di satu sisi ada pemborosan-pemborosan yang barangkali ini bisa kita pertimbangkan. Ya, jadi ini mungkin catatan saya yang kedua. Berikutnya adalah ini hasil keluhan dari masyarakat terkait dengan harga tiket yang di beberapa rute untuk penerbangan ini tidak masuk akal, Pak. Ya, saya kira ini perlu ditertibkan karena kita tahu harga tiket ini kan komponennya memang ada kenaikan di bahan bakar ya, harga bahan bakar dan operasional itu terbesar memang di bahan bakar. Tapi kalau kita buat simulasi, sepertinya faktornya bukan cuma itu. Misalnya ambil contoh ya, saya sering bolak-balik dari Denpasar ke Lombok, itu harganya tiketnya kadang-kadang lebih mahal dari Lombok ke Jakarta. Padahal kita tahu tidak mungkin bahan bakar yang dihabiskan dari Denpasar ke Lombok yang hanya 10-15 menit itu sama dengan ke Jakarta yang hampir 2 jam. Ya, ini sepertinya tidak ada pengawasan sama sekali, termasuk juga dari Lombok ke Bima itu harganya di atas 1 juta, padahal penerbangannya hanya 15-20 menit. Gitu. Lebih murah kita ke Singapura daripada ke dalam daerah kita sendiri dalam satu provinsi. Saya kira ini perlu penjelasan lebih rasional ya. Belum lagi beberapa maskapai kadang-kadang pelayanannya AC tidak dihidupkan. Tuh, kita kepanasan begitu ya, mungkin untuk menghemat, tapi saya kira ini juga penting bagian dari standar pelayanan minimum. Itu beberapa catatan kami terkait dengan evaluasi di 2022. Nah, selanjutnya untuk 2023, Pak Menteri, saya mulai dari yang bersifat umum. Pertama, pola koordinasi dan komunikasi kita sebagai mitra dengan Kementerian Perhubungan, seluruh jajaran, dengan anggota Komisi 5, baik di pusat maupun perwakilan-perwakilan di daerah, kepala balai, KSOP, dan lain sebagainya. Kami melihat atas diskusi dengan kawan-kawan di Komisi 5, belum menjadi budaya organisasi, lebih pada
pola komunikasi itu ditentukan oleh gaya personal. Ada pejabat yang memang gayanya bagus, ya baguslah kita berkomunikasi. Tapi ada yang ya mungkin karena personalnya tidak mampu berkomunikasi, akhirnya kita kesulitan berkoordinasi. Ini menunjukkan bahwa pola koordinasi kita belum merupakan budaya organisasi di satu institusi. Nah, oleh karena itu Pak Menteri, dan saya kira ini bukan pengalaman saya pribadi, karena ini teman-teman juga menceritakan seperti itu. Begitu ada hal yang kita sepakati, ada koordinasi yang memang kita buat mekanismenya, ada daftar-daftar program yang mungkin sudah kita usulkan dan bagaimana menindaklanjutinya, ini perlu disamakan. Jangan sampai tergantung orangnya, besok berganti lain lagi polanya gitu. Ya, atau mungkin ada yang mungkin lebih sering lebih aktif, berbeda perlakuan dalam merespon ya pola koordinasi ini. Saya kira ini penting Pak Menteri, Pak Sekjen, agar pola komunikasi kita ya tentu memang ada faktor-faktor personal, tapi barangkali itu agar lebih didominasi oleh nuansa koordinasi kelembagaan yang sudah kita sepakati. Itu agar kalau sudah personal ini akan berbeda nanti kondisinya. Nah, itu terkait dengan harapan kita ke depan bagi komunikasi di 2023. Nah, selanjutnya terkait dengan program-program dari daerah. Ya, memang pertama kami berharap program yang berbasis masyarakat padat karya ini juga sekali lagi seperti tadi kadang berbeda antara misalnya di KSOP yang satu dengan yang lain di daerah-daerah itu berbeda. Ya, ini mungkin agar ditingkatkan ya. Termasuk juga program-program padat karya yang lain komunikasi dengan kami di Komisi 5. Nah, yang berikutnya ada beberapa usulan dari daerah yang saya kira ini juga perlu ditindaklanjuti. Pertama, kita sudah lama mengusulkan untuk segera terrealisasinya pelabuhan Kilo. Ya, dan ini juga dengan Bappenas, kemudian dengan Pemda sudah menyiapkan apa yang menjadi kewajiban Pemda. Nah, yang penting progres perencanaan dan lain-lain ini tidak boleh terhenti, jadi harus terus berjalan. Kami memaklumi pemerintah sedang kekurangan anggaran, tetapi proses perencanaan dan menuju ke realisasi fisik ini juga harus terus dijalankan. Yang kedua, di beberapa daerah wisata di Pulau Lombok, ini jalannya sudah cukup bagus dari Kementerian PU, tetapi sarana keselamatan jalan seperti PJU, kemudian juga rambu-rambu dan lain sebagainya ini banyak yang belum terpenuhi. Sehingga wisatawan yang tadinya bersemangat hadir di sana tidak nyaman karena beberapa fasilitas keselamatan kesehatan ini belum terpenuhi. Intinya ini ada sinkronisasi, begitu ada jalan dibangun, kemudian di situ Kementerian Perhubungan juga hadir ya untuk melengkapi berbagai sarana yang diperlukan. Yang ketiga adalah pembangunan berbagai sarana transportasi laut di pulau-pulau kecil di Pulau Lombok. Ya, ada di Gili Gede, ada di banyak gili di Pulau Lombok. Gili itu adalah pulau kecil ya, disebut Gili kalau di sana. Dan juga kami mengusulkan perlu ada hibah bis laut ya. Kalau kita kan ada rutin ya untuk bis sekolah begitu. Sementara daerah kita daerah kepulauan seperti di Maluku, kemudian di provinsi di Sulawesi, beberapa provinsi kepulauan. Kita punya 8 provinsi kepulauan. Nah, mungkin ada kendaraan transportasi laut yang memang dihususkan untuk operasional di pulau-pulau kecil yang ada di daerah kita. Nah, ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Secara tertulis ada beberapa hal yang nanti akan kami serahkan ke Pak Menteri atau melalui Pak Sekjen. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.